Halo Sobat Juragan IT, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan menghapus database setelah kita buat sebelumnya, itu database supermarket. Kita cek dulu terlebih dahulu ya di server kita ini ada database apa saja dengan cara \l. Nah, di sini ada 4 database, yaitu Postgres, Supermarket, template kosong, dan template 1. Kita sudah create database Supermarket. Sekarang kita akan menghapus database Supermarket dengan cara drop nama database-nya, drop database Supermarket. Oke, sebelum menjalankan perintah ini, kalian harus mengetahui dulu resiko dari menghapus database menggunakan terminal, karena ini bisa berlangsung sangat dengan cepat ya, dalam hitungan millisecond. Jadi kalian harus hati-hati menggunakan perintah ini, karena siapa tahu kalian tidak sengaja menghapus database yang penting yang sudah maintain cukup lama, tiba-tiba Anda salah ketik atau bagaimana ya. Kalian harus ekstra hati-hati menggunakan perintah SQL ini. Oke, kita coba sekarang enter. Udah, kita hapus database-nya, kita cek lagi di \l. Oke, tidak ada database supermarket. Dan kita sekarang create lagi ya, create lagi karena kita belajar menggunakan database supermarket. Kita akan menggunakan tabel, maksudnya membuat tabel di database tersebut. Kita ketik create database supermarket. Oke, kita sudah membuat database supermarket. Kita cek lagi. Oh, ada. Baik, sekarang kita mulai untuk create table. Sebelum kita create table ya, kalian cek dulu di database kalian itu apakah sudah tercreate table atau belum, karena kita baru buat database ya. Dan itu kalau kita klik \d ini untuk mengecek apakah ada table atau tidak di database kalian. Tidak ada table yang terbuat ya. Oke, sebelum kita mulai, kita perhatikan dulu sintaks untuk create table itu seperti apa, untuk membuat table. Oke, sintaksnya itu seperti ini. Untuk create table, sintaksnya adalah create table, kemudian table name, nama tabelnya, kemudian kurung tutup dan kurung buka. Di dalam itu ada nama kolom, terus data tipe datanya, dan juga constraint apabila ada. Contohnya seperti ini ya, create table barang, terus kolomnya ada ID, kemudian itu tipe datanya integer, kemudian kolom bernama nama barang, tipe datanya varchar, dengan jumlah maksimal data yang bisa di jumlah karakternya 50, kemudian jenis barang, tipe datanya varchar, jumlah maksimal karakter 50, tanggal masuk, tipe datanya date, tanggal keluar, tipe datanya date, tanggal kadaluarsa, tipe data date. Oh ya, itu kalian bisa mengetahui tipe data apa saja yang dalam SQL. Kalian bisa cek di website, di dokumentasinya SQL untuk PostgreSQL. Kalian bisa cek di sini ya. Itu di sini dijelaskan tipe data apa saja yang ada, seperti contohnya ada bit ya, kemudian ada date kan, oke seperti itu, dan juga yang lain-lainnya ya. Kalian bisa pelajari di sini untuk tipe data yang tersedia yang bisa kalian coba dan pakai ya, seperti itu. Oke, kita mulai. Untuk meng-create table, kita bisa dengan mengetikkan sintaksnya seperti create table, kemudian nama tabelnya barang, kemudian kita awali dengan kurung tutup ya, kemudian enter. Kita masukkan nama kolom, nama kolomnya ID, tipe datanya integer, huruf besar ya tipe data, kemudian koma, kemudian enter, kemudian nama barang, nama underscore barang,
nama kolom harus huruf kecil, kemudian tipe data varchar, ini maksimum datanya 50, dan koma, kemudian jenis barang, tipe datanya varchar, maksimum karakter 50, koma, kemudian tanggal masuk, tanggal underscore masuk, tipe data date, koma, tanggal underscore keluar, tipe data date, koma, kemudian tanggal kadaluarsa, tipe data date, kurung buka, kurung tutup, terus semikolon. Oke, sudah create table. Untuk cara ngecek tabelnya kita bisa dengan \d. Ini, jadi kita sudah membuat dua tabel ternyata. Saya buat dua tabel ya, satunya namanya barang, kemudian satu tes. Untuk drop table ya, kalian bisa kalian bisa ketik drop, kemudian table. Ini untuk menghapus table. Terus nama tabelnya, ini saya hapus tabel tes. Kemudian tik 2, jangan lupa. Nah, untuk ceknya lagi kita bisa \d. Oke, jadi kita sudah punya satu table saja, yaitu dengan nama barang, tipenya table. Dan untuk mengetahui isi dari table, kita bisa ketik \d, kemudian nama tabelnya. Nama tabelnya barang ya. Jadi kita bisa tahu kolomnya apa saja, ada kolom ID, nama barang, jenis barang, tanggal masuk, tanggal keluar, dan tanggal kadaluarsa, dan tipe datanya. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh membuat table tanpa constraint ya. Untuk selanjutnya adalah membuat table dengan constraint. Oke, lanjut. Itu tadi kita membuat tabel tanpa menggunakan constraint. Nah, maksudnya constraint itu adalah restriction atau batasannya. Jadi kalau orang ingin masukkan record dalam tabel yang barusan kita buat tadi, dia bisa saja tanpa memasukkan nama barang, terus jenis barang, kemudian tanggal masuknya juga nggak diisi, tanggal keluar juga nggak diisi, tanggal kadaluarsa juga tidak diisi, ID pun tidak diisi. Dia bisa saja input data tersebut dan masuk record. Itu kan tidak mungkin merupakan hasil yang kita inginkan ya dalam membuat table. Jadi dia setidaknya harus memiliki ID, kemudian nama barang, kemudian jenis barangnya apa, tanggal masuk, tanggal keluar mungkin bisa kosong ya, tanggal kadaluarsa mungkin bisa kosong juga. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh tidak diisi gitu kan. Jadi kita akan membuat table di mana akan memiliki constraint atau restriction. Oke. Untuk sintaksnya kalian bisa lihat di sini. Sintaksnya itu seperti ini dengan constraint ya. Dengan constraint ya. Jadi create table barang, kemudian ID, terus kita pakai tipe data big serial. Ini improvement dari integer. Jadi big serial ini nanti merupakan tipe data yang bisa generate data increment ya, jadi bertambah dengan otomatis. Kemudian tipe datanya itu big serial tadi kan, kemudian dia not null. Not null artinya itu tidak boleh kosong ya, harus berisi data. Dan dia merupakan primary key. Kita berikan dia primary key di sini, yaitu unique data. Jadi data ini haruslah merupakan data yang selalu unik dan bisa membedakan dengan data yang lain. Jadi tidak bisa kembar ya. Ini datanya unik. Kemudian nama barang, tipe datanya varchar, kemudian juga not null juga. Harus mengisi nama barang. Kemudian jenis barang mungkin kita harus isikan not null ya, supaya jelas jenis barang itu apa. Mungkin tanggal masuknya bisa kita tidak berikan not null, artinya bisa kosong ya. Kemudian tanggal keluar juga mungkin bisa not null juga. Dan ada juga bisa not null. Itu.
Untuk tipe data Big-SQL ini kalian bisa lihat di tipe data di sini di websitenya PostgreSQL. Kalian bisa lihat di sini Big-SQL itu adalah untuk deskripsinya ya, dia auto incrementing by integer. Jadi dia kalau kita masukkan record, kita tidak perlu ketik manual ya untuk ID-nya. Dia secara otomatis and create sendiri. Seperti itu. Oke, kita buat saja di SQL-nya langsung. Untuk membuat table dan constraint ya. Kita harus drop dulu table yang sebelumnya. Kita maksudnya hapus dulu tabelnya. Drop table, barang, ketik semicolon, kemudian kita enter. Maka sudah terhapus table tersebut. Kemudian kita create table dengan constraint-nya. Create table, barang, kurung buka, enter, ID, big serial, kemudian not null, dan primary key, koma, kemudian jenis barang, nama barang ya, nama underscore barang, not varchar 50, not null, koma, jenis barang, jenis underscore barang, varchar 50, not null, koma, kemudian tanggal masuk, date, koma, tanggal keluar, date, koma, tanggal, kadar luarsa, date, kurung tutup, ketik koma ya, enter, create table. Jadi kita sekarang cek di the /d kecil. Jadi sekarang kita lihat ada perbedaannya. Tadi yang di awal kita tanpa sequence, tapi kalau dengan kita memberikan big serial ini, maka kita mendapatkan tipe data sequence di sini. Karena ada tipe data big serial ini ya. Jadi sudah auto increment. Dan kita lihat di /d nama tabelnya barang, koma. Nah, kita lihat perbedaannya. Di sini tipe datanya sudah kita improve untuk integer jadi big integer dengan cara membuatnya menjadi big serial di sini. Kemudian di sini ada not null ya, jadi tidak boleh kosong. Ini berarti data seperti ID, nama barang, dan jenis barangnya tidak boleh kosong, dan harus berisi keterangan. Kemudian ini ada sequence untuk barang ID. Ya, untuk ID barang ini ada sequence-nya, jadi dia akan generate increment ya secara otomatis. Ya, seperti itu untuk create table dengan constraint dan tanpa constraint.